Made Mainuy Pratiwi, absen 30. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan membawakan materi filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Baik, untuk materi yang pertama akan saya bawakan yaitu pergeseran arah riset. Akuntansi keperilakuan adalah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antar perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, teori-teori akuntansi keperilakuan dikembangkan dari penelitian empiris atas perilaku manusia di organisasi. Dengan demikian, peranan penelitian dalam pengembangan ilmu itu sendiri sudah tidak diragukan lagi. Ruang lingkup penelitian di bidang akuntansi keperilakuan sangat luas sekali, tidak hanya meliputi bidang akuntansi manajemen saja, tetapi juga menyangkut penelitian di bidang etika, auditing, sistem informasi akuntansi, bahkan juga akuntansi keuangan. Pendekatan klasikal lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaannya pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam bidang riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade ini tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Alasan kedua yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah gerakan dari masyarakat penelitian akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Baik, untuk materi yang kedua yaitu filosofi paradigma metodologi riset. Perkembangan riset akuntansi Indonesia di bidang keperilakuan masih merupakan hal yang relatif baru dibandingkan dengan riset akuntansi lainnya. Misalnya, bila dibandingkan dengan penelitian di bidang akuntansi keuangan, dengan topik penelitian pada kemampuan rasio-rasio keuangan, memprediksi harga saham, kebangkrutan, dan lain-lain, maka riset akuntansi di bidang keperilakuan ini masih dapat dikatakan tertinggal. Namun saat ini, kurikulum nasional sudah memasukkan mata kuliah akuntansi keperilakuan sebagai mata kuliah pilihan. Sebagai konsekuensinya, diperlukan sumber daya atau akuntan yang siap untuk mengembangkan dan mengajarkan mata kuliah tersebut. Pengembangan bidang akuntansi keperilakuan tentu saja sangat tergantung pada hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian dapat dilakukan untuk suatu ide yang baru maupun melanjutkan penelitian sebelumnya untuk memperkuat atau menantang hasil penelitian terakhir. Oleh karena itu, informasi mengenai arah perkembangan riset di bidang akuntansi keperilakuan menjadi sangat berguna bagi para akuntan yang tertarik melakukan penelitian di bidang ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya Sri Asih, absen 29, akan melanjutkan materi. Yang pertama ada peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama ada paradigma fungsional. Paradigma fungsionalis sering disebut fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma lain sehingga disebut paradigma utama. Yang kedua, paradigma interpretif. Paradigma ini juga disebut interaksionis subjektif. Pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Yang ketiga ada paradigma strukturalisme radikal. Paradigma strukturalisme radikal mempunyai kesamaan dengan fungsionalis yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis dan konkret yang nyata. Yang keempat ada sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Informasi akan mendorong penggunaan keunggulan teknologi saat ini, pencitraan data, jaringan, dan akses data dinamis melalui sistem pengoperasian menyarankan pertimbangan atas peluang riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem akuntansi. Selanjutnya ada perpajakan.
Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Yang selanjutnya ada perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu survei publikasi utama dan dari riset akuntansi keperilakuan dan klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dalam pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Lupa Maharianingsih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang saya bawakan adalah teori keperilakuan tentang perusahaan dan wawasan untuk masa depan. Teori organisasi modern mempunyai kaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Pandangan yang dihimpun secara lengkap dari tujuan suatu perusahaan memungkinkan para akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan yang mencerminkan hasil operasional tahunan perusahaan untuk didistribusikan ke pemegang saham dan publik melalui laporan keuangannya. Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu keseimbangan dalam mencari sistem pengambilan keputusan. Komposisi tujuan dapat berubah dan dari waktu ke waktu, tetapi proses tingkat penyesuaian harus mengikuti beberapa aturan. Wawasan untuk masa depan. Masalah utama yaitu bahwa pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya karena riset keperilakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan apa yang bisa diusahakan oleh akuntan. Maka akan terasa lebih sulit untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sikap dan pandangan dari beberapa pengusaha mempunyai anggapan kurang positif terhadap kegiatan riset ini. Juga berpengaruh karena mereka tidak selalu memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami bahwa kegiatan para praktisi merupakan bagian dari kemampuan aplikasi hasil riset. Cara yang baik digunakan untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap satu fenomena adalah dengan melakukan riset dan menulis tentang fenomena tersebut kepada orang lain dan melakukan beberapa perbaikan. Selanjutnya, model motivasional dari perilaku manajerial. Model pandangan manajer tentang motivasi manajerial yang diperkenalkan adalah bahwa manajer termotivasi untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu tujuan pribadinya dan tujuan perusahaan. Tujuan pribadi secara langsung dihubungkan dengan pendapatan, status, pengendalian diskresioner atas alokasi sumber daya dan jaminan kerja. Untuk mencapai dua tujuan ini, manajer akan menutupi jarak ketidaksesuaian dari lingkungan operasionalnya. Para manajer melakukan 4 kegiatan dalam kegiatan manajerial, yaitu manajemen tradisional, mengambil keputusan, merencanakan, dan mengendalikan. Yang kedua, komunikasi, mempertemukan informasi rutin dan memproses dokumen. Yang ketiga, manajemen SDM, memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, pengisian staf, dan melatih. Yang keempat, membentuk jaringan bersosialisasi, berpolitik, dan berinteraksi dengan orang-orang luar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, dapat ditanyakan. Terima kasih.